COVID-19, yang pertama kita harus rutin berolahraga dan cukup istirahat karena tubuh tidak hanya butuh makanan bergizi, tetapi tubuh juga memerlukan olahraga, cukup istirahat dan tidur agar tetap terjaga kebugaran tubuhnya. Yang kedua, gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang ketiga, hindari dan kendalikan stres. Stres dapat berdampak pada menurunkan daya tahan tubuh dalam melawan serangan penyakit, yaitu menyebabkan menurunnya kemampuan sel-sel tubuh yang bertugas untuk melawan penyakit sehingga tubuh menjadi mudah sakit. Agar terhindar dari COVID-19, maka perlu melakukan pencegahan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang harus kita lakukan saat COVID-19, yang pertama, makanan bergizi seimbang. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Jangan lupa mengonsumsi air 7-8 gelas setiap hari. Yang ketiga, aktivitas fisik. Tips untuk hindari stres saat pandemi COVID-19. Yang pertama, terapkan gaya hidup sehat. Yang kedua, lakukan aktivitas atau hobi di waktu luang. Yang ketiga, komunikasi dengan orang terdekat. Yang keempat, tenangkan diri. Yang kelima, baca info dari sumber terpercaya. Yang keenam, kurangi intensitas melihat media online. Manfaat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang pertama, mencegah beragam penyakit. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sudah dibuktikan efektif untuk menghilangkan bakteri yang berpotensi menimbulkan penyakit. Yang kedua, membunuh kuman-kuman. Aktivitas manusia sebagian besar selalu menggunakan tangan, dan hal ini menyebabkan tangan juga seringkali terkontaminasi oleh kuman penyakit dari berbagai sumber. Kapan sebaiknya cuci tangan dengan sabun dilakukan? Yang pertama, sebelum dan sesudah menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang kedua, setelah menyentuh permukaan benda-benda yang sering dipegang orang lain, seperti gagang pintu, pintu pagar, telepon, tombol lift, remote TV, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah dan sebelum merawat orang sakit COVID-19 atau sakit lainnya. Yang keempat, sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Yang kelima, sebelum menyusui bayi atau memerah ASI. Yang keenam, aktivitas lainnya yang memungkinkan tangan terkontaminasi oleh virus corona. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.